semuanya, perkenalkan saya Dian Upik Martanti. Kali ini saya akan memberikan materi tentang sistem operasi. Materi ini akan diberikan kepada peserta didik kelas 10 jenjang SMK. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu memahami peran sistem operasi. Mari kita belajar bersama. Baik, sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah program atau software yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan komputer, yaitu perangkat-perangkat keras komputer. Agar nantinya perangkat-perangkat keras komputer ini bisa menjalankan fungsinya dengan benar. Sistem operasi mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara sistem operasi dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak ada sistem operasi. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem operasi tapi tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Contoh sistem operasi yang sering kita temui adalah Windows, Linux, Apple, yang biasa ditemui di laptop ataupun komputer, serta Android yang biasa kita temui di smartphone. Tujuan sistem operasi. Kenapa sih kita harus memasang sistem operasi? Tujuannya adalah agar hardware pada laptop dan gadget kita dapat digunakan seefisien mungkin. Karena pada dasarnya komputer itu tidak mengerti dengan bahasa manusia. Karena komputer bekerja dalam bahasa mesin yaitu dengan kode biner. Untuk itulah dibutuhkan sistem operasi sebagai penterjemah agar semua perintah dari pengguna atau user dapat dimengerti oleh komputer. Sehingga nanti komputer yang terdiri dari hardware dan software dapat bekerja seefisien mungkin. Selanjutnya kita akan bahas tugas utama sistem operasi. Nah, tugas utama sistem operasi di sini adalah mengelola sumber daya yang terdapat pada komputer dan gadget-gadget kita, baik itu hardware maupun software. Tugas utama selanjutnya dari sistem operasi adalah sebagai penyedia layanan atau sistem call, yaitu menyediakan layanan bagi pengguna sehingga memudahkan pengguna menggunakan komputer atau laptop atau gadget. Contohnya, saat kita membeli komputer, laptop, atau gadget, itu pasti sudah ada sistem operasi bawaan. Sehingga saat kita pulang dan sampai rumah, kita sudah bisa langsung mengoperasikan atau menggunakan komputer, laptop, dan gadget kita. Apa saja layanan-layanan yang terdapat pada komputer atau gadget kita? Layanan yang ada pada komputer dan gadget kita adalah semua layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Contohnya, pembuatan dan eksekusi program. Para programmer atau engineering membutuhkan sistem operasi untuk pembuatan program. Lalu layanan selanjutnya yaitu memberikan akses kepada perangkat masukan dan keluaran. Perangkat ini jika tidak ada sistem operasi, maka tidak bisa digunakan. Selanjutnya, layanan sistem operasi adalah memberikan akses kepada berkas-berkas dan sistem. Akan tetapi, tidak semua file sistem itu dapat diakses kepada pengguna.
karena ditakutkan nanti pengguna akan menyalahgunakan hak akses tersebut, atau mungkin dalam penggunaannya bisa salah langkah, sehingga mengakibatkan sistem operasi nantinya tidak dapat berjalan dengan benar. Layanan yang disediakan oleh sistem operasi selanjutnya adalah mendeteksi dan memberikan tanggapan pada setiap aktivitas oleh pengguna. Misalkan saat kita menginstal sistem aplikasi, itu komputer akan memberitahukan ke kita sudah berapa persen prosesnya, apakah ada error atau sukses dalam proses penginstalan. Lalu layanan selanjutnya dari sistem operasi yaitu sistem operasi bertugas untuk menghitung. Artinya, menghitung sebuah proses perhitungan pada komputer atau gadget. Demikian pemaparan materi sistem operasi kali ini. Semoga apa yang dipaparkan di video ini dapat diambil manfaatnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.